Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya DGT Channel. Nah, di sore hari ini seperti biasa saya tidak bosan untuk ngecek burung teman-teman ya. Karena burung saya yang ikut lomba di POM Cibek belum balik 1 ekor. Dan saya lihat tadi masih jong juga teman-teman ya. Nggak tahu kenapa ya itu burung. Aduh, mudah-mudahan aja bisa balik tuh yang warna grijal ya. Udah 2 hari dia belum nongol juga, entah kena alap-alap atau entah ketangkap orang ya. Kalau ketangkap orang ya mudah-mudahan dirawat dengan baik burungnya ya, jangan sampai burungnya disia-siakan, soalnya ada darahan bagus di burung itu ya, tapi nggak mau saya sebutkan indukannya ya. Pokoknya ada darahan bagus aja di burung itu. Mudah-mudahan kalau ada yang nangkep burung itu dirawat dengan baik, di breeding juga nggak apa-apa, silahkan kalau memang ada yang mendapatkan burung itu ya. Pokoknya warna grijal, ring ID-nya kalau nggak salah ring ID 2020 kalau 2021 kalau nggak salah ya. Nah, saya lagi ngecek burung teman-teman, ternyata memang masih down. Kalau yang kompas ikut 4 ekor, alhamdulillah dia balik semua ya teman-teman. Entah yang si grijal kemana ya, udah 2 hari ini dia nggak balik, entah dia kena alap-alap ataukah memang ditangkap orang ya, nggak tahu juga. Pokoknya burung sampai hari ini dia nggak balik ya. Harapannya sih yang saya tadi bilang, mudah-mudahan yang grijal itu kalau misalkan ketangkap orang ya mau dilepaskan ya alhamdulillah, nggak dilepaskan pun nggak apa-apa ya. Yang penting burungnya kalau mau dirawat aja dengan baik ya, insya Allah, mudah-mudahan ya. Nah teman-teman, di video kali ini seperti biasa saya mau berbagi lagi tentang memelihara merpati pos ya. Yang video kemarin mau saya lanjutkan ya teman-teman. Nah untuk masalah trap ya, jadi untuk kandang kecil sebetulnya trap itu banyak modelnya sekali ya teman-teman, bukan kayak tipe di kandang saya aja gitu ya, kayak sepuntik. Pokoknya banyak, yang simpel-simpelnya juga ada ya, banyak. Teman-teman bisa cari juga di channel YouTube misalkan, atau di Google ya, banyak foto-foto tentang gambar atau video tentang pintu trap atau pintu masuk untuk burung merpati pos ya. Nah untuk kandang kecil bikinnya nggak usah terlalu mewah-mewah atau yang dananya minim ya, sederhana saja ya. Yang penting fungsinya baik dan burung terkontrol dengan baik ya, masuknya, mainnya gitu, yang pernah saya bilang di video sebelumnya. Jadi kita jangan diatur sama burung, tapi kita harus mengatur burung ya supaya disiplin gitu teman-teman ya. Nah untuk mengikuti lomba, kalau burung disiplin itu enggak terlalu ribet nanti pas kita mengikuti lomba ya. Jadi burung sedari kecil memang udah disiplin, setiap kali dia masuk, main di luarnya nggak terlalu lama ya. Setiap kali dia mau lapar, mau makan, dia harus masuk ke kandang, nggak nyari di sekitaran kandang gitu. Nah itu harus disiplin teman-teman ya. Jadi si burung kalau udah punya koloni disiplin, nanti si burung itu punya anak pinak, dia akan mengikuti seniornya teman-teman ya. Kebiasaan seniornya akan diikuti. Tapi kalau kita pelihara dari awal berantakan, disiplinnya enggak ada, begitu nanti punya anak burung merpati pos itu punya anak, nah itu akan sulit sekali teman-teman. Soalnya dari awalnya ini dia disiplinnya itu nggak jelas gitu, nggak karuan lah istilahnya ya, semau burung gitu. Nah nanti kalau kita udah punya koloni seperti itu, begitu
si burungnya punya anak, anaknya pun akan mengikuti seperti itu teman-temannya, berantakan, susah diaturnya nanti. Jadi untuk tahap awal pelihara merpati pos ini memang sangat penting burungnya ini harus disiplin dari kecil ya. Misalkan kita beli ikan 2 ekor atau 4 ekor, apalagi 6 ekor, nah itu harus benar-benar kita latih ya untuk masuk kandang, untuk makannya juga gitu. Nah itu harus kita latih biar burungnya disiplin gitu, enggak semau dia gitu. Makanya pintu trap juga ada caranya teman-teman ya. Kalau untuk merpati pos beda sama merpati tinggian kan. Kalau merpati tinggian dia biasanya diliarkan kayak gitulah ya, kecuali memang kalau pemain peternak biasanya kandangnya bagus-bagus dan si burung kalau lagi di breeding itu diisolasi ya, nggak diterbang bebaskan gitu. Nah untuk merpati pos itu untuk trapnya ini berbeda teman-teman ya sama burung tinggian. Kalau merpati pos itu dia pintu masuk ke kandang itu dia kayak jebakan teman-teman ya. Jadi burung kalau dari luar itu bisa masuk, tapi begitu dia burung pengen keluar kandang gitu, dia nggak bakal bisa teman-teman ya, seperti itu. Jadi istilahnya ya kayak jebakan aja lah gitu. Si pintu trapnya ini dibikinnya kayak jebakan. Ada yang pakai jeruji besi, ada yang seperti lubang seperti burung tinggian gitu, tapi ke belakangnya ada lagi gitu ya. Nanti saya sertakan beberapa gambar di sini ya, di bawah sini, contoh-contoh untuk trap merpati pos teman-teman ya, seperti itu. Untuk pelihara merpati pos yang baru-baru untuk pemula ya, kalau kita beli ikan yang saya bilang di video sebelumnya, jangan terlalu sering diumbar, pokoknya harus betah dulu di kandang, kecuali kalau dia umurnya udah agak remaja baru boleh dilepaskan pagi atau sore hari ya, sampai umur burung masuk ke usia 5 bulan atau 6 bulan. Nah 5 bulan sampai 6 bulan burung udah mulai birahi ya. Jantan biasanya udah mulai belajar bekur-bekur tuh, nyari-nyari betinanya pun sama mulai lenje. Nah kalau tahap seperti remaja ini teman-teman, dia ngawangnya agak berkurang ya, karena dia mau menginjak remaja dan dia mau nyari tempat pasangan dia untuk bersarang di kandang gitu, pasti seperti itu. Nah untuk cara melatihnya, ngawangnya kan jarang, boleh dilatih dengan memakai jarak ya, istilahnya diterbang, kita bawa gitu ya pas hari libur kerja, kita bawa 1 kilo, nanti naik lagi 2 kilo atau 3 kilo, harus saja seperti itu teman-teman ya, continue. Tapi nggak usah jauh-jauh lah, cukup 5 kilo, 10 kilo cukup. Tapi kalau ada armadanya yang memadai, mau jauh ya silahkan gitu. Tapi untuk burung-burung remaja itu jangan sampai terlalu jauh ya, jaraknya bisa kan sampai 600-700, itu risiko hilangnya bakal tinggi banget teman-teman ya. Untuk burung-burung muda cukup lah sampai 200 kilo, 300 kilo itu cukup ya. Kecuali kalau nginjak burungnya umur 7 bulan, 8 bulan bisa nyampe 400 atau 500 kilo ya teman-teman. Tapi untuk burung-burung remaja itu jangan dibiasakan langsung hantam jauh ya teman-teman, karena burung yang baru remaja ini dia insting ke kandangnya itu belum mapan, istilahnya apa ya, belum pemikirannya mungkin ya untuk manusia gitu, pemikirannya masih remaja, mungkin masih labil ya, istilahnya seperti itu. Makanya jangan terlalu jauh, terkecuali gini teman-teman, kalau umur burung udah cukup sampai 1 tahun dan udah punya anak 1 kali atau 2 kali, nah berarti burung itu udah dewasa dan udah mapan ya, baru kita bisa latihnya tambah jauh, 500 kilo, bahkan mampu bisa nyampe 700 kilo sampai 800 kilo ya kalau burungnya memang bagus gitu, seperti itu teman-teman. Tapi untuk burung-burung remaja ya latihan dekat-dekat aja lah teman-teman ya, 5 kilo sampai 10 kilo udah cukup ya menurut saya.
misalkan mau seminggu sekali kayak pas kita libur kerja, main bareng keluarga misalkan, bawa burung kita lepasin nanti di perjalanan ya, seperti itu. Nah terus aja seperti itu teman-teman, sambil ngebreeding burungnya gitu, dibanyakin burungnya. Dari 2 ekor kan nanti kalau beranak pinak bisa jadi 10 ekor gitu kan. Nah dari situ mulai kita burung di kandang itu harus menyeleksi ya. Jadi mana burung yang harus kita breeding di kandang atau kita pelihara di kandang. Ada juga burung nanti yang hilang di perjalanan pas latihan itu. Nah itu harus diseleksi teman-teman ya. Nanti begitu kita pas ingin mengikuti lomba, burung kita udah terseleksi dengan sendirinya gitu. Berarti yang di kandang kita udah burung yang bisa mengikuti lomba merpati pos gitu. Jadi kehilangannya itu nggak terlalu banyak, kecil sekali ya kehilangannya gitu. Nah tergantung dari tinggal keberuntungan, hokinya gitu. Karena burung dilepaskan jauh itu nggak bisa balik, itu belum tentu burung itu bodoh ya, atau bisa jadi burung itu ketangkap orang atau kena predator ya, namanya di alam kan kita nggak tahu ya, seperti itu teman-teman ya. Jadi intinya untuk burung merpati pos, dan untuk baru main-main di merpati pos, jadi main merpati pos ini nggak instan teman-teman ya, beda sama main burung tinggian atau burung klepekan gitu, burung dasaran kita beli di lapang atau di peternak. Burung yang udah jadi langsung bisa kita mainkan gitu, tinggal kita latih olah fisiknya aja. Tapi kalau di merpati pos teman-teman nggak bisa seperti itu ya, karena di merpati pos ini kalau kalau pengen cepat ngikutin lomba ya susah teman-teman ya, karena kita harus merawat burungnya dulu dan memomahkan burungnya dulu sampai burung itu dewasa dan benar-benar siap mengikuti lomba gitu. Jadinya untuk pelihara merpati pos ini butuh kesabaran yang ekstra teman-teman ya. Kita misalkan baru pelihara kan beli pijikan dari kecil, kita rawat sampai besar gitu, sampai banyakin dulu gitu. Nah baru mengikuti lomba. Nah itu tahapannya lumayan, bukan berbulan-bulan ya teman-teman ya. Bisa 1 tahun atau nyampe 2 tahunan gitu, baru bisa mengikuti lomba ya. Ya minimalnya itu setahun lah mungkin bisa untuk mengikuti lomba ya. Nah seperti itu teman-teman. Oke, nanti kita lanjut lagi pembahasannya tentang merpati pos ya teman-teman. Terima kasih, saya pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.